Oke. Kita teruskan dengan kita punya pelajaran terus. Alright. Oke. Kita teruskan dengan pelajaran kita. Kita tahu bahwa Cyrus itu mati tahun 530, right? Lalu Cambyses anaknya menjadi raja. Lalu Folsmerdies, ya, ini tahun-tahunnya dengan tahunnya kita tahu semua karena sudah tahu dari sejarah. Lalu Folsmerdies, Smerdis palsu, dia menjadi raja dan dia yang menghentikan pekerjaan, right? Dan waktu itu lalu Cambyses mati, lalu Folsmerdies ini Smerdis palsu, dia yang bilang bahwa dia dapat laporan bahwa orang-orang Yahudi yang membangun Ka'bah itu sebenarnya mereka itu tidak mau membayar pajak, right? Oleh karena itu negara dirugikan. Lalu dia yang menghentikan pembangunan Ka'bah lagi, right? Oke. Lalu nanti dalam beberapa bulan kemudian akhirnya Darius yang menjadi raja karena Folsmerdies diturunkan tahta dan kalau nggak salah dia dibunuh. Lalu Darius menjadi raja sekarang, right? Jadi waktu Darius menjadi raja, dia yang memberikan perintah untuk meneruskan, right? Kita tahu tidak langsung diberikan perintah untuk meneruskan. Pada waktu dia punya Ka'bah ini berhenti pekerjaannya berhenti pada waktu zamannya Smerdis itu, dia orang-orang banyak yang putus asa dan tidak lagi mau membangun Ka'bah, dan Tuhan sudah mengirim Hagai, Hagai untuk datang, right? Datang untuk kasih semangat buat orang-orang, ya. Dia harus kasih pekabaran kepada orang-orang supaya mereka kembali membangun Ka'bah. Oke, kita belajar dari Hagai 1. Hagai 1, ya, sebenarnya kita akan baca seluruh Hagai ini. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, alright? Dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, oke? Jadi tanggal berapa itu? Hari pertama bulan ke-6, alright? Ya, ini jadi kalau ada tanggal-tanggal begini kita taruh saja kita taruh dia punya tanggal di bawah sini supaya kita bisa ikuti kenapa ditulis tanggal-tanggal ini, supaya dia punya procession-nya, dia punya jalan ceritanya, kita bisa taruh sebagai garis, right? Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Selatiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadek, Imam Besar, bunyinya. Oke, ingat bahwa Zerubabel itu adalah keturunan suku apa dia? Juda, right? Dia keturunan suku Juda. Dan Joshua, Imam Besar, adalah keturunan Lewi, right? Ya, jadi ini adalah church and state, right? Ini adalah church and state. Judah itu adalah pemimpin pemerintah. Zerubabel itu adalah keturunan Judah, right? Lalu Joshua adalah keturunan Lewi. Dia itu adalah pemimpin gereja, alright? Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi keruntuhan.
Jadi mereka bangun rumah mereka sendiri. Tidak membangun rumah Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Istilahnya, kamu tidak diberkati. Ya, karena kamu tidak membangun rumah Tuhan, kamu pulang dan membangun rumah kamu sendiri, ya, melalaikan pekerjaan untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu kamu tidak diberkati dalam pekerjaan kamu, right? Tidak berkati. Oke. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kita baca sampai ayat 11. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi keruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kamu tidak diberkati karena kamu tidak membangun kembali rumah Tuhan. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Right? Di sini dibilang mereka dipanggil. Jadi hari pertama bulan ke-6 mereka dipanggil untuk membangun rumah Tuhan karena mereka itu sebenarnya tidak diberkati karena berhenti bekerja untuk pembangunan rumah Tuhan. Right? Ini disinilah panggilannya. Right? Kita teruskan. Kita akan baca seluruh buku Hagai ini. Lalu Zerubabel bin Selatiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Selatiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Selatiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta Allah mereka. Alright. Oke, sampai ayat 15. Ini hebat sekali ya. Bahasa Indonesia tidak ada ayat 15. Ada. Ayat mana? Tulisan 1E. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Di Alkitab ini ada. Oh, di Alkitab itu ada? Ya, tapi nggak ditulis pasal 15. Dibilang 1E. Mungkin salah cetak. Oh gitu ya? Iya. Iya, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Oh. Jadi kapan dimulaikan pekerjaan kembali? Tanggal 24 bulan ke-6.
right? Jadi mereka dipanggil, lalu mereka mulai pekerjaannya, right? Lalu digerakkan hatinya supaya mereka semangat kembali untuk membangun rumah Tuhan kembali. Right? Jadi mereka mulai membangun rumah Tuhan kembali tanggal 24 bulan ke-6. Right? Itu Hagai 1. Right? Sekarang kita masuk ke Hagai 2. Hagai 2. Alright. Di sini banyak profesinya sekarang. Kita bisa lihat di sini akan banyak nubuatan-nubuatan. Right? Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengutip dari buku Hagai. Alright? Mengutip dari buku Hagai. Oke, Hagai 2. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun kedua zaman Raja Darius. Oh, itu Hagai 2 ayat 1. Ya? Right? Oh, jadi bahasa Indonesianya agak beda ya. Oke. Sekarang Hagai 2 ayat 2. Kalau di bahasa King James itu Hagai 2 ayat 1. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Oke. Kita lihat itu apa? Hari ke-21 bulan ke-7. Itu jadi bulan depannya. Right? Katakanlah kepada Zerubabel bin Salatiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah di dalam kemegahan semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Wah, mereka lihat kemegahannya tidak ada artinya. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak yang membesar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke, pertanyaan saya. Kapan buku Hagai ini, Hagai pasal 2, dikutip oleh Tuhan Yesus? Saya tanya. Saya sudah tulis di sini ayat 6. Ayat 6-nya. Oke. Aku akan, ini kalau di bahasa Indonesia, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Right? Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga lalu, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. And the desire of all nations shall come. Kapan Tuhan Yesus mengutip buku Hagai? Ada yang mau jawab? Saya mau tanya. Kapan Tuhan Yesus kutip Hagai ini? Okay. Karena ini bukan hanya terjadi di zamannya Zerubabel. Right? Apakah waktu dia membersihkan Ka'bah, brother? Bukan. Right? Bukan waktunya. Oke, itu bagus juga itu karena dia akan menggoncangkan ya. Jadi orang-orang semua takut ya. Orang-orang semua takut. Right?
Itu Brother Manik sudah ada yang masih mau kasih pendapat kapan Tuhan Yesus mengutip Hagai 2 ayat 7 dan 8 kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau bahasa King James-nya adalah ayat 6 dan 7. Kapan Tuhan Yesus? Oke, saya kasih lihat saja ya. Lukas 21. Alright. Lukas 21. Alright. Oke. Ya. Kita tahu ini Lukas 21 dan Matius 24 adalah fatsal-fatsal paralel. Alright. Oke, kita baca Lukas 21. Tetapi untuk baca ya Lukas 21 dan Matius 24 kita memerlukan Nyonya White memberikan kita arti dari bacaan firman perkataan Tuhan Yesus ini. Lukas 21 ayat 9 sampai 12. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Right? Kesudahan belum datang, tetapi kesudahannya akan datang segera. Tetapi kalau kamu melihat tentang peperangan dan pemberontakan, itu belum datang kesudahan. Tetapi kesudahan akan datang segera. Right? Ayat 10. 12 dan 17. Oh, 9 sampai 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu belum semuanya, itu kamu akan Alright. Tetapi belum semuanya itu, sebelum semuanya itu, right? Oke, ingat. Sebelum semuanya itu, sebelum semuanya itu, sebelum apa ini? Sebelum peperangan, sebelum gempa bumi yang dahsyat, sebelum penyakit sampar, right? Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, right? Sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya dan kamu akan diserahkan di rumah-rumah ibadah dan penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oleh karena namaku. Oke. Alright. Tuhan Yesus sedang berbicara. Right? Tuhan Yesus bicara. Akan ada perang. Akan ada perang. Bangsa melawan bangsa. Lalu apa? Bumi akan digoncang. Lalu apa? Ada kelaparan dan penyakit sampar. Tetapi kapan orang-orang akan dianiaya? Sebelum atau sesudah ini? Menurut Lukas. Oke, kalian harus jawab. Sebelum, brother. Penganiayaan terjadinya sebelum, betul? Sebelum ini terjadi. Oke, sorry. Right? Penganiayaan terjadi sebelum ini semua. Jadi penganiayaannya apa? Terjadinya di sini. Right? Ini penganiayaan terjadi di sini. Right? Penganiayaan lalu baru setelah itu perangan, kelaparan, penyakit sampar dan bumi yang digoncangkan. Alright. Oke. Sekarang kita baca apa yang Nyonya White tulis. Right? Oke. Kita baca apa yang Nyonya White tulis. Right? Nyonya White tulis di buku Early Writings. Nyonya White tulis. Saya tidak usah baca semuanya.
kekuatan surga ya yang digoncangkan, right? Kekuatan surga yang digoncangkan yang ditulis oleh Tuhan Yesus, yang ditulis Matius, Markus, dan Lukas adalah matahari, bulan, dan bintang. Mereka memerintah di surga. Right? Kekuatan bumi adalah mereka yang memerintah di bumi. Kuasa surga akan terguncang oleh suara Tuhan. Kemudian matahari, bulan, dan bintang akan dipindahkan dari tempatnya. Mereka tidak akan berlalu, tetapi akan diguncang oleh suara Tuhan. Right? Waktu Tuhan bilang bahwa langit bahwa kekuatan bahwa surga akan diguncang, itu bukan artinya surga yang diguncang, tetapi kekuatan surga yang diguncang. Waktu bumi digoncang, itu bukan berarti bahwa itu adalah gempa bumi, tetapi itu adalah kekuatan bumi yang digoncang. Oke. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang akan ada jadi gempa bumi, itu adalah sebenarnya pemimpin-pemimpin negara yang digoncang. Alright? Pemimpin-pemimpin negara. Right? Perang dan desas-desus tentang perang, pedang, kelaparan, dan penyakit sampar pertama-tama menggoncang kekuatan bumi. Right? Menggoncang kekuatan bumi adalah apa? Menggoncang pemimpin-pemimpin negara. Right? Kemudian suara Tuhan akan menggoncang matahari, bulan, dan bintang, dan juga bumi. Right? Suara Tuhan menggoncang. Jadi ini dibilang, Lukas bilang, sebelum semua ini terjadi, kamu akan dianiaya. Jadi ada aniaya dulu, lalu semua ini terjadi. Masa ada perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar, lalu pemimpin-pemimpin negara akan digoncang. Mereka itu akan takut. Right? Setelah itu, matahari, bulan, dan bintang akan digoncangkan oleh apa? Oleh suara Tuhan. Alright? Lalu akan ada juga gempa bumi. Right? Pertanyaan saya, kapan ini terjadi? Alright. Kapan ini terjadi? Ada yang boleh jawab? Kapan terjadinya? Kapan matahari, bulan, dan bintang digoncang, lalu ada gempa bumi, waktu suara Tuhan berkumandang? Ada yang boleh jawab? Setelah terjadi penganiayaan, brother. Iya, setelah terjadi penganiayaan. Right? Penganiayaan ini apa ini? Apakah penganiayaan ini? Untuk nama Tuhan. Untuk nama Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Nama Tuhan adalah karakter Tuhan, adalah hukum Tuhan. Mereka yang mengikuti hukum Tuhan akan dianiaya. Ini apa ini? Sandelo. Sandelo. Thank you, Jackson. Apa terjadi setelah Sandelo? Akan ada kelaparan, akan ada peperangan, akan ada penyakit sampar, dan pemimpin-pemimpin negara akan semua marah dan takut. Lalu habis itu ada matahari, bulan, dan bintang digoncangkan oleh suara Tuhan. Apa ini? Matahari, bulan, dan bintang sepertinya surga digoncang oleh suara Tuhan. Apa ini? Setelah Sandelo, apa ini? Ada yang mau jawab? Apa Tulah. ini? Tulah yang nomor berapa? Tulah yang nomor berapa? Tulah yang nomor berapa? Tulah yang ke-7. Waktu tulah yang ke-7 adalah waktu suara
Allah Bapa di surga membuat apa? Membuat goncangan di surga, yaitu matahari, bulan, dan bintang sepertinya tergoncang, dan juga ada gempa bumi. Lalu waktu gempa bumi terjadi apa? Apa yang terbuka? Kuburan-kuburan terbuka, right? Kuburan-kuburan terbuka. Kalau begitu, ini apa ini? Ini sebenarnya tulah yang lainnya. Oke, kita akan bilang. Jadi ini sebenarnya, jadi Lukas 21 sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi setelah Sandelo. Waktu 7 tulah. 7 tulah. Ini 7 tulah. Oke? Ini terjadinya 7 tulah. Dan ini apa? Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengutip dari buku Hagai. Alright? Dia akan mengutip dari buku Hagai. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan. Alright. Esra 6 ayat 3. Alright. Oke, kita sekarang baca dari buku Esra. Alright. Ya. Mereka di Hagai bilang, kenapa kamu itu lihat bahwa Ka'bah ini sepertinya tidak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya. Oke, sekarang kita baca Esra 6 ayat 3. Alright, Esra 6 ayat 3. Pada hari pertama zaman Raja Koresh, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresh mengenai rumah Allah di Yerusalem. Oke. Sedangkan Raja Koresh ini bilang, oke, Zerubabel, kamu kembali ke Yerusalem dan bangunkan Ka'bah. Oke, Ka'bahnya begini. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Right? Tingginya 60, lebarnya 60. Right? Ini adalah Ka'bah yang kedua. Ini Ka'bah kedua ya. Oleh Zerubabel. Right? Perbandingkan dengan Ka'bahnya Solomon. 1 Raja-Raja, sekarang 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 6 ayat 2 dan 3. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Oh. Pertanyaan saya, yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar? Ka'bah yang dibangun oleh Zerubabel atau Ka'bah yang dibangun oleh Salomo? Yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar? Sebenarnya gampang. Yang mana lebih besar Ka'bahnya? Salomo atau Ka'bahnya Zerubabel? Kalau lihat dimensi tadi berarti Jerubabel, brother. Betul. Tapi kenapa dibilang tidak semegah? Jadi soal megahnya itu bukan besarnya. Right? Bukan besarnya. Apa yang membuat Ka'bah itu megah? Yang lebih menjadi Ka'bah itu menjadi hebat. Right? Ya, ininya kali umatnya lah. Nah, ya, ini hebatnya ya. Kita sekarang baca dari bukan saja umatnya, right? Tetapi kehadiran dari Tuhan Yesus. Oke. Karena di mana Tuhan Yesus nanti akan datang dan berjalan di dalam Ka'bah itu. Dia akan meletakkan kakinya di Ka'bah Salomo atau di Ka'bahnya Zerubabel. Tuhan Yesus nanti satu kali kelak akan datang. Waktu Tuhan Yesus datang, lalu bersihkan Ka'bah itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Zerubabel, tetapi direnovasi oleh Herodes. Tapi itu sebenarnya adalah Ka'bahnya Zerubabel. Right? Sudah diperbaharui, tapi sebenarnya adalah
Ka'bahnya Zerubabel. Jadi kemuliaan yang lebih mulia bukan soal besarnya, tetapi karena ada kehadiran Tuhan Yesus sendiri yang nanti akan datang. Right? Oke, kita baca dari Prophets and Kings. Ka'bah kedua, nah ini adalah Ka'bahnya Zerubabel. Tidak sama dengan yang pertama, karena memang lebih besar. Tapi tidak sama dalam kemegahan. Juga tidak disucikan oleh tanda-tanda kehadiran ilahi yang terlihat dalam yang berkaitan dengan Ka'bah pertama. Tidak ada tanda kekuatan gaib untuk menandai dedikasinya. Jadi waktu dedikasi tidak ada mujizat, ya, tidak ada awan yang terlihat memenuhi tempat kudus yang baru didirikan. Tidak ada api dari surga yang turun untuk memakan korban di atas mezbahnya. Shekinah tidak lagi tinggal di antara kerubim di tempat yang paling suci tabut dan kursi perdamaian dan loh batu kesaksian tidak ditemukan di sana. Tidak ada tanda dari surga yang memberitahu kepada imam yang bertanya tentang kehendak Yahuwah. Jadi apa? Tidak ada lagi itu tabut, tidak ada lagi 10 hukum, right? Tidak ada lagi tidak datang awan, tidak datang api, right? Tidak semegah, right? Dan juga biarpun lebih besar, tetapi itu tanda-tanda bahwa Tuhan ada di situ tidak ada lagi, right? Namun inilah bangunan yang mengenainya Tuhan telah nyatakan oleh Nabi Hagai. Kemuliaan rumah yang terakhir ini akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi orang-orang tua ini bilang, di mana bisa lebih besar? Ini memang lebih besar secara dimensinya, tetapi tidak megah. Right? Tidak ada itu tabut perjanjian, tidak ada 10 hukum di situ. Aku akan menggoncang semua bangsa akan digoncang. Alright? Nah, jadi bangsa yang digoncang itu apa? Adalah bumi. Kekuatan bumi adalah bangsa-bangsa yang digoncang. Alright? Keinginan semua bangsa akan datang. Nah, itu ada kesudahan. Lalu Tuhan Yesus akan datang. Right? Jadi bangsa-bangsa yang akan digoncang sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Right? Dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Selama berabad-abad orang terpelajar telah berusaha untuk menunjuk di mana janji Allah yang diberikan kepada Hagai telah digenapi. Namun dalam kedatangan Yesus dari Nazaret, keinginan seluruh bangsa yang dengan kehadiran pribadinya menguduskan halaman Ka'bah, banyak yang dengan teguh menolak untuk melihat arti khusus apapun. Kesombongan dan ketidakpercayaan telah membutakan pikiran mereka terhadap arti sebenarnya dari kata-kata Nabi. Jadi Nabi bilang ini bahwa ini Ka'bah akan lebih megah. Kenapa? Biarpun tidak ada dia punya loh batu, 10 hukum tidak ada. Ya, api tidak datang dari surga, tidak ada awan yang datang waktu didedikasi. Tetapi Tuhan Yesus nanti akan sendiri pun datang berdiri di dalam Ka'bah ini dan akan mengajar di Ka'bah ini dan akan membersihkan Ka'bah ini, right? Jadi inilah Ka'bah itu akan berarti kalau ada kehadiran Tuhan Yesus di situ, ya, right? Jadi kita tahu ya pada waktu Zerubabel itu juga ada serupa dengan bayangan dari Tuhan Yesus, right? Pada waktu Zerubabel membangun kembali Ka'bah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lalu dia bilang Ka'bah di dunia ini sudah tidak lagi Sudah tidak lagi perlu, karena akulah domba Allah dan aku akan membuat Ka'bah, right? Yang akan
yang akan aku bekerja di dalam Ka'bah itu di mana? Di surga. Jadi waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia, karena dia persiapkan diri untuk kembali ke surga dan membuat upacara-upacara Ka'bah di surga. Right? Ya, dia bersihkan yang di dunia ini, dia tinggalkan ya, karena sudah korupsi yang di dunia ini. Dan harus dia kembali ke surga dan dia memulaikan pekerjaan Ka'bah di surga, right? Oke. Dan di mana ada kediaman Tuhan, disitulah Ka'bah yang mulia, right? Oke. Ka'bah kedua dihormati bukan dengan awan kemuliaan Yehuwa, tetapi dengan kehadiran pribadi yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara jasmani. Allah sendiri mewujud dalam daging, karena dihormati dengan kehadiran pribadi Kristus selama pelayanannya di bumi, dan dalam hal ini saja Ka'bah kedua melebihi yang pertama dalam kemuliaan. Keinginan segala bangsa memang telah datang ke Ka'bahnya ketika orang Nazaret itu mengajar dan menyembuhkan di pelataran suci. Jadi Tuhan Yesus sudah datang pertama kali ke Ka'bah. Ya, Ka'bah yang sebenarnya dibangun oleh Zerubabel. Biarpun sudah juga direnovasi oleh Herodes. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah lambang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Pada waktu bangsa-bangsa akan digoncang, right? Dan kekuatan dunia akan digoncang. Kekuatan dunia itu digoncang juga pada waktu 7 tulah. Dan Tuhan Yesus akan datang. Right? Pada waktu Allah Bapa akan menyatakan kapan Tuhan Yesus akan datang. Di situ itu surga akan digoncang, tapi bukan surga yang sebenarnya digoncang, tetapi kekuatan surga. Kekuatan surga adalah matahari, bulan, dan bintang yang digoncang. Right? Lalu oleh suara Tuhan yang menyatakan kapan Tuhan Yesus akan datang. Dan di situ itu udah jadi Zerubabel. Tuhan Yesus juga ada melambangkan 144.000. Karena pada waktu 144.000 itu adalah mereka menjadi lambang daripada Ka'bah mereka yang disucikan. Jadi Ka'bah dari 144.000 adalah 144.000 sendiri yang disucikan, yang sudah direnovasi, sudah dipulihkan kembali supaya Tuhan Yesus bisa datang. Lalu apa? Pada waktu itu negara-negara akan digoncangkan. Kekuatan negara-negara akan digoncangkan. Itu adalah gempa bumi yang Tuhan Yesus pada waktu sebelum Tuhan Yesus datang. Alright? Oke. Alright, kita sekarang baca Hagai 2 ayat 10. Alright, Oke, sebelum kita teruskan, ada pertanyaan? Saya ada komentar, brother. Oke. Kita lihat di dalam penyajian pelajaran ini, di sahabat lalu itu kan sampai sekarang ini kan kelihatan bersambung bahwa ketika dimulai oleh Zerubabel untuk membangun Ka'bah, kan ditentang oleh orang dalam. Jadi dengan begitu artinya kan pembangunan tidak mulus. Betul. Karena dapat pertentangan. Iya, betul. Sehingga muncullah Nabi Hagai Ya. memberi semangat, artinya menyemangati pembangunan itu. Walaupun kita tahu tadi di awal kan itu juga tidak langsung mulus karena mereka malah membangun rumah-rumahnya, ngurusin dirinya, sehingga baru di hari 21 bulan ke-7 kembali baru mungkin sudah ada kesepakatan atau apa namanya ya. Iya, Nah, betul. Saya punya pemikiran begini, brother. Mudah-mudahan benar, kalau nggak benar tolong dikoreksi. Di akhir zaman ini kan dalam membersihkan Ka'bah jiwa ini,
Iya, betul. Banyak orang yang nggak setuju, bahkan mungkin ya saya yakin pengalaman kita berbeda-beda lah. Betul. Artinya ya seperti saya kasih contoh untuk pribadi saya, teman-teman saya itu pernah bilang, kalian lawat itu manik itu udah murtad, macam-macam lah. Jadi yang saya maksud begini, brother. Kira-kira kalau kita tarik garis ini secara line upon line-nya, garisnya kita, garisnya Hagai di sini. Hagai ini boleh nggak saya gambarkan sebagai pekabaran yang sekarang ini sedang rame dibicarakan seperti kita ini, yang lain-lain dan lain sebagainya. Terima kasih, brother. Iya, iya. Memang kita ini harus memberikan pekabaran untuk memulihkan kembali Ka'bah. Jadi artinya kita harus mengerti bahwa kita ini harus karakter kita harus dibina supaya akhirnya kita harus sama dengan Kristus. Supaya kehadiran Kristus ada bersama di dalam kita. Dan kehadiran Kristus itu adalah tanda Ka'bah Tuhan. Nah, jadi kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Jadi kita ini kita harus perfect. Banyak dari pendeta-pendeta dunia yang bilang bahwa kita tidak mungkin perfect. Kita ini tidak bisa perfect. Kita nanti hanya bisa jadi sempurna pada waktu Tuhan Yesus merubah kita, waktu Tuhan Yesus datang. Right? Banyak yang bilang kita akan tetap berdosa sampai pada waktu Tuhan Yesus datang. Itu menentang dengan apa yang kita belajar tentang Ka'bah Tuhan. Dan inilah kita punya musuh-musuh sebenarnya yang menentang bilang bahwa Ka'bah Tuhan itu tidak perlu dipulihkan. Istilahnya kita tidak perlu memulihkan Ka'bah kita. Kita tidak perlu sempurna karakter kita sebelum Tuhan Yesus datang. Karena nanti waktu Tuhan Yesus datang, Dia akan menyempurnakan karakter kita secara sekejap. Nah, inilah musuh-musuh kita. Dan inilah yang harus kita berikan pekabaran dari Hagai ini, ya. Karena kita lihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, dan kita lihat bahwa Ka'bah ini sudah harus dipulihkan pada waktu zaman-zaman akhir yang ditulis di dalam buku Hagai dan dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri, right? Oke. Right. Oke, kita teruskan ya. Terima kasih Brother Manik. Ini Hagai 2 ayat 10 sampai 19. Oke. Right. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Right? Kemegahan ini. Right? Oh. Ini sebenarnya ayat yang sebenarnya kita harus baca tadinya. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, dan demikian firman Tuhan semesta alam. Right. Oke. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Right. Sekarang kita lihat. Ini tanggal 24 bulan ke-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuhkan itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu?
Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 ganteng, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Oh, kamu akan dikenakan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Ya. I smote you with blasting and mildew and hail. Oh, dengan apa? Dengan hujan batu, hujan es batu ini, right? Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Karena kamu itu semua sudah berbuat dosa. Dan apa? Tidak mau memulihkan kembali Ka'bah Tuhan, tidak membangun Ka'bah Tuhan. Oleh karena itu kamu akan kena segala bencana alam, penyakit-penyakit dan hujan es. Hail, hujan es. Kalau kamu tidak membangun rumah Tuhan, right? Tidak memulihkan kembali rumah Tuhan, kamu akan kena penyakit dan kena hujan es. Alright. Ini bahasa nubuatan? Oh ya. Kenapa? Orang-orang yang tidak memulihkan Ka'bah mereka akan kena 7 bala. Bala yang ketujuh apa itu? Apakah ada hujan es di bala ketujuh? Bala ketujuh ada hujan es. Alright? Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari-hari yang ke-24, bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Alright? Oke, jadi kapan bait Tuhan mulai dibangun lagi? Kapan dibangun lagi? Bait Tuhan. Jadi mereka sekarang apa? Mereka mulai membangun kembali apa? Ka'bah Tuhan. Hari ke-24 bulan ke-9, right? Setelah Hagai memberikan mereka dorongan, right? Memulihkan mereka punya semangat untuk kembali, right? Dan Hagai bilang, ingat, kalau kamu tidak suci, kalau kamu tidak memulihkan kembali Ka'bah Tuhan, kamu akan kena penyakit-penyakit dan hujan es. Alright? Oke. Penyakit-penyakit dan hujan es. Alright. Kita lihat ini di mana ini dia? Ini kita lihat di mana ya? Kita bisa lihat di buku Deuteronomy. Ulangan, di buku Ulangan 28. Wah, Ulangan 28 ini kita udah baca dulu. Ya. 28 ayat 21 dan 22. 28 ayat 21 dan 22. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu. Penyakit sampar. Sampai dihabiskan engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar kamu dengan batuk kering, demam-demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Right? Blasting and mildew itu adalah penyakit gandum. Right? Kapan? Waktu datang penyakit sampar. Right? Penyakit sampar, penyakit gandum ini akan kena kepada kamu. Right? Ini akan kena kepada kamu. 1 Raja-Raja 8 ayat 37. 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Alright. Ini waktu penyakit sampar. Jadi penyakit
Penyakit-penyakit itu datang waktu penyakit sampar. Ingat, dan dengan juga apa? Kena hujan es. Hujan es dengan penyakit sampar. Oke, 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Alright, ayat 37. Apabila di negeri ini ada kelaparan, ada kelaparan. Apabila ada penyakit sampar, kelaparan dan penyakit sampar. Hama dan penyakit gandum. Wah, hama dan penyakit gandum. Belalang atau belalang berlahap. Apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka. Apabila ada tulah atau penyakit apapun. Waduh. Ada famine, ada kelaparan, dan penyakit sampar. Lalu blasting dan mildew itu penyakit hama dan penyakit gandum. Lalu apa? Hagai bilang juga ada apa? Ada hujan es. Amos 4 ayat 9. Amos 4 ayat 9. Amos 4 ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, penyakit dan hangit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon zaitun dimakan habis oleh belalang. Lalu ada belalang juga. Waduh. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Wah, hebat sekali. Kita tahu ini semua tulah-tulah. Ini terjadinya waktu tulah. Oke. Pada waktu tulah yang ketujuh. Tulah 7 adalah ada gempa bumi dan juga apa? Kekuatan surga digoncang dan juga ada hujan es. Pada waktu Allah berbicara dari surga, memberikan waktu di mana kapan Yesus akan datang. Tetapi tulah nomor 1 sampai 6 ada juga penyakit-penyakit, kelaparan, dan perang juga. Alright? Oke. Kita ke Keluaran. Right? Kita tahu ini Keluaran 9. Kita tahu Keluaran 9 ini adalah 10 tulah di Mesir. Tulah 9 ayat 23 dan 24. 23 ayat 24. Lalu Musa mengulurkan tongkat ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat itu di tengah-tengah hujan es itu, dan terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Alright, sekarang pasal 10 ayat 12 dan 13. Jadi waktu zamannya Mesir pun ada hujan es. Alright. Lalu ayat 12 dan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang. Ingat, belalang-belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negara itu. Seharian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Waduh, ingat ini. Ini semua akan terjadi pada waktu tulah akan datang. Dan tulah-tulah akan datang. Alright. Oke. Sekarang kita kembali ke Hagai. Right? Kita kembali ke Hagai. Ingat, Tuhan Yesus bilang negara-negara akan digoncang. Negara-negara itu akan apa? Digoncang itu apa? Pemimpin-pemimpin negara akan digoncang. Kenapa? Mereka akan takut. Kenapa mereka akan takut? Seperti bumi yang digoncang. Kenapa? Oleh karena apa?
peperangan dan penyakit sampar dan kelaparan. Right? Negara-negara digoncang, pemimpin negara digoncang oleh karena peperangan, penyakit, dan juga kelaparan. Right. Sekarang Hagai 2, kita kembali ke Hagai 2. Right. Hagai 2 ayat 20 sampai 23. 20 sampai 23. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Oh, against the world. Oke, sorry, bahasa Indonesianya. Maka datanglah sebenarnya ayat 21 dalam bahasa Indonesia. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Oke, tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, Aku akan apa? Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang-balikkan tahta raja-raja. Oke. Menggoncangkan langit dan bumi. Ingat Tuhan Yesus sudah bilang di Lukas 21, ini akan terjadi. Right? Dan akan menunggang-balikkan tahta raja-raja. Right? Tahta raja-raja akan dikalahkan semua. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Ini pedang apa ini? Pedang temannya. Mereka itu apa? Mereka akan saling bunuh-membunuh. Akan ada perang. Mereka akan bunuh-membunuh. Mereka saling bunuh-membunuh waktu perang. Itu perang apa itu? Itu perang Armageddon. Ya, itu adalah perang, itu adalah pedang. Alright? Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Salatiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wah. Pada waktu bumi digoncang dan surga digoncang. Bumi yang digoncang itu apalah? Adalah pemimpin-pemimpin dunia digoncang. Right? Bumi digoncang. Kekuasaan dunia digoncang. Itu adalah pemimpin-pemimpin negara, raja-raja akan digoncang. Mereka akan ketakutan. Mereka ketakutan. Waktu surga digoncang itu apa? Kekuatan surga yang digoncang. Matahari, bulan, dan bintang digoncang. Dengan oleh apa? Oleh suara Allah sendiri. Dan pada waktu itu akan ada hujan es dan gempa bumi. Alright? Lalu akan terjadi kuburan terbuka. Karena pada waktu itu juga negara-negara akan perang satu sama lain dan mereka memakai pedang untuk mengalahkan satu sama lain. Kita tahu itu bala keberapa? Itu bala ke-6. Itu Armageddon. Right? Kita kembali ke Hagai. Kita perbandingkan dengan Hagai 2 ayat 6. Right? Perbandingkan dengan Hagai 2 ayat 6. Sesuai dengan sebab beginilah Hagai 2 ayat 7 sebenarnya bahasa Indonesia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan apa? Menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Lalu apa? Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. And the desire of all nations shall come. Goncangan dunia, goncangan surga, right? Negara-negara digoncang, lalu Tuhan Yesus akan datang, right? Dan rumah ini
dipulihkan kembali kemegahan, dipenuhi dengan kemegahan. Oleh kenapa? Karena umat Tuhan 144.000 sudah bisa mencerminkan karakter Tuhan yang sepenuhnya, right? Sudah bisa mencerminkan glory, kemuliaan Tuhan, right? Jadi rumah Tuhan sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan, right? Pada waktu ini semua terjadi, oke? Tanggal 24 bulan ke-9, right? Kita harus memperbandingkan ini semua dengan Matius 24, right? Kita harus berbandingkan karena Matius 24 ini dan Markus 13 sebenarnya adalah fatsal paralel dari Lukas 21. Oke, Matius 24. Matius 24 ayat 6 sampai 10. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini apa? Ini adalah pedang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi ini akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Kesudahan adalah pada waktu Tuhan Yesus datang. Ini semua akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Lalu itu apa? Itu adalah pedang. Oke, mana ini pedangnya? Alright. Oke, ini bangsa melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Oke, ini kelaparan. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman itu. Alright. Ini hebatnya ya, di bahasa Indonesia ya, tidak ada earthquakes. Ini bahasa Indonesia mana? Tempat tadi aku akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, tunggu. Matius 24 ayat 7. Oh, ada juga ya ayat 7. Bangsa melawan bangsa. Bangsa melawan bangsa. Kelaparan. Dan gempa bumi. Pestilence-nya mana? Pestilence nggak ada. Yang tidak ada adalah pestilence. Oke. Bahasa Indonesia kurang bagus dia punya Alkitab karena tidak ada pestilence-nya. Penyakit sampar. Tidak ada di sini penyakit sampar. Ada penyakit sampar? Tidak ada penyakit sampar. Waduh, ini karena diterjemahkan dari NIV ini. Ini susahnya. Aduh, kita harus belajar King James ini. Alright. Ini adalah the beginning of sorrow. Ini semua adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Zaman kesusahan sebenarnya. Oke, zaman baru, zaman kesusahan. Alright. Then, ayat 9. Then, ini bahasa Indonesia juga susah ini. Sesudah waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Right. Kapan terjadi, menurut Matius, kapan terjadi penyiksaan? Halo. Halo, Brother Victor. Ya, itu maksudnya terjemahan yang dibilang semua itu belum kesudahan tapi menjelang zaman baru. Sebenarnya terjemahan aslinya tidak ada itu. Cuma lembaga Alkitab Indonesia itu. It's the beginning of sorrows, right? These are the beginning of sorrows. Ini adalah permulaan dari
masa kesusahan, sorrows, masa susah. Ya, kalau itu Bukan. mungkin cocok dia punya terjemahan bilang menjelang permulaan zaman baru. Enggak. Bisa juga memulai zaman kesusahan yang baru. Masa zaman kesusahan yang baru ya. Nah, tetapi kalau bahasa King James-nya ya, this is the beginning of sorrows. Ini adalah permulaan dari kesusahan. Inilah kesusahan ya. Inilah permulaan kesusahan, right? Jadi kesusahannya apa? Pedang, lalu apa? Kelaparan, penyakit, penyakit, Apa? lalu kelaparan dan pedang, peperangan. ya, pedang, peperangan, kelaparan, penyakit, lalu gempa bumi. Right? Gempa bumi. Dan kita tahu, Nyonya White bilang gempa bumi itu sebenarnya apa? Bukan hanya gempa bumi, tapi apa? Nyonya White bilang di early writings, bukan bumi yang digoncang, tetapi kekuatan bumi yang digoncang. Right? Kekuatan bumi adalah pemerintahan negara akan digoncang. Bangsa-bangsa akan digoncang. Right? Bangsa-bangsa. Jadi karena raja-raja akan takut. Right? Karena musibah ini. Karena apa? Karena all this the beginning of sorrows. Karena the beginning of sorrows ini adalah semuanya adalah pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Ini akan menggoncangkan kekuatan dunia. Right? Early writing 41. Right? Lalu setelah itu kita harus baca. Ya King James-nya bilang itu then. Setelah itu apa? Setelah itu akan ada penyiksaan untuk nama Tuhan. Kenapa itu? Itu adalah apa? Sandelo. Waktu Lukas dibilang apa? Penyiksaan dulu baru semua ini terjadi. Tetapi Matius bilang semua ini terjadi baru ada penyiksaan. Alright? Lukas bilang semua ini terjadi setelah Sandelo. Sementara Lukas menambah bahwa ada surga yang digoncang oleh suara Tuhan, yaitu waktu itu adalah bala yang ketujuh. Right? Sementara Matius bilang semua ini terjadi sebelum Sandelo. Right? Oke, kalau begitu kita harus taruh di atas garis. Right? Karena tidak mungkin Matius salah dan Lukas yang benar atau sebaliknya. Dua-duanya benar. Lukas benar dan Matius juga benar. Oke? Kita tahu mereka bilang, Lukas dan Matius bilang bahwa kalau kalian lihat ini semua belum tiba kesudahan. Right? Belum tiba kesudahan. Jadi kesudahan itu adalah apa? Pada waktu Tuhan Yesus datang. This is the desires of nations, right? Desire of nations. Dia yang datang. Tuhan Yesus akan datang pada waktu kesudahan. Alright? Itu Matius 24 ayat 6 dan Lukas 21 ayat 9. Alright? Kita sekarang tulis Matius di atas sini dan ini Lukas. Oke, Matius di atas, Lukas di bawah. Right? Matius bilang bahwa akan ada terjadi kesusahan. This is the beginning of sorrows. Ini adalah permulaan dari kesusahan. Kesusahan, right? Apa itu adalah? Pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Lalu apa? Lalu gempa bumi. Gempa bumi adalah lalu pemimpin-pemimpin dunia akan semua jadi ketakutan. Setelah itu akan ada penyiksaan untuk namaku. Itu Matius 24 ayat 9.
Jadi ini adalah Sandelo, right? Oke. Bagaimana dengan Lukas? Lukas 21 ayat 17 bilang, ini Sandelo, penyiksaan terjadi sebelum terjadi apa? Pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Right? Lalu apa? Lukas ini ayat Lukas 21 ayat 10 dan 11. Lalu Lukas 21 ayat 10. Lalu dibilang ada tanda-tanda di surga. Tanda-tanda di surga itu apa? Matahari, bulan, dan bintang digoncang, right? Oleh suara Allah Bapa, ya. Dan apa itu terjadi gempa bumi juga, right? Terjadi gempa bumi juga. Dan hujan es, kita tahu hujan es di sini dan gempa bumi, right? Ini adalah tulah yang nomor 7. Right. Saya punya pertanyaan, tulah nomor 1 apa? Ada yang boleh jawab? Boleh baca, kalau mau lihat, tidak perlu, ini bukan sesuatu yang harus dihafal, tapi ya, tulah pertama apa? Penyakit sampar. Iya, betul. Penyakit sampar. Kenapa? Karena tulah dikirim ke dunia dan orang-orang akan mendapat penyakit semua. Right? Akan penyakit sampar. Right? Akan penyakit sampar. Tulah yang kedua apa? Saya tulis di sini. Air laut jadi darah. Laut jadi darah. Oke. Laut jadi darah, jadi semua lalu ikan-ikan mati semua. Air laut menjadi darah, right? Ikan-ikan mati semua, right? Lalu ini bukan tulah yang ketiga apa? Air biasa, bukan air laut. Air tawar menjadi darah, right? Sungai. Kalau air laut menjadi darah, tidak ada lagi ikan, air tawar jadi darah. Lalu tulah keempat apa? Matahari dipanaskan. Matahari memanasi seluruh dunia akhirnya. Kalau matahari mengeringkan seluruh dunia, tanaman jadi kering, tidak ada air, tidak ada ikan. Apa yang terjadi? Kelaparan. Right? Lalu tulah yang ini 1, 2, 3, 4, 5 apa? Gelap gulita. Kenapa? Tulah dikirim kepada siapa? Dikirim kemana? Mesir. Kepada tempat duduk dari menyembah matahari. Ya, karena ya yang menyembah matahari, betul, yang menyembah hari Minggu. Karena itu adalah the beast. Dari tempat duduknya the beast. Ya, itu kita tahu kepausan. Jadi kepausan sekarang sudah diberikan tulah kepada kepausan, oke? Lalu yang keenam apa? Armageddon. Right? Ini dia punya peperangan karena mereka akan saling membunuh each other, right? Jadi apa ini? Ini adalah pedang, ini adalah kelaparan, dan ini adalah sampar. Jadi Lukas sedang menceritakan apa yang terjadi setelah Sandelo, setelah Michael stand up. Ada 7 tulah, right? 7 tulah yang akan datang sebelum kesudahan waktu Tuhan Yesus datang. Matius bilang ini sebelum semuanya juga sebenarnya peperangan, kelaparan, dan penyakit sampar, dan negara-negara akan digoncangkan. Kenapa? Sebelum Sandelo. Istilahnya,
ini semua akan datang sebelum Sandelo dan sesudah Sandelo. Artinya penyakit-penyakit ini tidak akan selesai-selesai. Penyakit-penyakit itu pestilence, penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang datang kepada binatang-binatang di Mesir. Itu adalah bala yang kelima. Itu yang dibilangnya pestilence di dalam Keluaran 13. Itu adalah penyakit sampar, adalah penyakit yang datang kepada binatang. Kalau di zamannya Mesir. Jadi penyakit-penyakit yang datang kepada binatang akan juga kena kepada orang-orang yang di zaman akhir. Jadi istilahnya penyakit-penyakit pestilence ini yang juga datang kepada binatang akan kena kepada manusia, akan tetap datang sebelum Sandelo, sesudah Sandelo. Tetapi juga apa yang kita harus lihat, pada waktu itu juga ada peperangan-peperangan. Dan apa? Dan kelaparan-kelaparan. Kita sekarang lihat di zaman-zaman kita apa? Di Amerika dan seluruh dunia apa? Sedang penyakit sampar sekarang. Sekarang lagi zaman penyakit sampar. Tapi kalau kita lihat bahwa nanti ada penyakit sampar digabung dengan apa? Dengan kelaparan, right? Lalu dengan apa? Dan perang, dan apa lagi yang akan datang? Kita tahu, kelaparan ini waktu di zaman Mesir datang karena apa? Karena hujan es dan apa? Dan belalang. Kita tahu, kita kalau lihat, belalang akan datang juga di sini. Right? Kita tahu bahwa pada waktu kita lihat semua ini terjadi, bangsa-bangsa akan marah, bangsa-bangsa akan digoncang, pemimpin-pemimpin negara akan ketakutan. Kenapa? Karena semua ini dibilang Allah, Tuhan sudah marah kepada mereka. Dan apa yang mereka buat nanti? Bencana alam, belalang akan datang. Kita tahu belalang itu adalah lambang Islam. Lalu apa juga? Penyakit-penyakit datang. Kelaparan dan peperangan semua datang. Bertubi-tubi datang. Sampai akhirnya pemimpin-pemimpin negara ini mengikuti kemauan dari gereja-gereja yang bilang penyebabnya adalah apa? Nyonya White sudah bilang. Penyebab dari semua bencana-bencana ini adalah apa? Mereka yang berbakti pada hari Sabat. Oleh karena itu akan dibuat apa? Sandelo. Semua ini akan terjadi supaya bertubi-tubi datang, supaya negara-negara bisa mengikuti permintaan dari gereja yang minta supaya orang-orang yang berbakti hari Sabat itu tidak bisa berbakti hari Sabat, tetapi harus berbakti hari Minggu. Itu adalah Sandelo. Right? Karena mereka membuat Sandelo, mereka menerima tanda binatang. Dan apa hukuman daripada mereka yang menerima tanda binatang? Apa hukumannya? Menurut Wahyu 16. 7 tulah. Mereka yang tidak suci dan apa? Dan tidak memulihkan Ka'bah mereka. Mereka itu akan kena apa? Kena sampar, akan kena hujan batu dan hama dan apa? Ya itu hama. Itu di Hagai dibilang, mereka akan kena hama dan juga apa? Hujan batu. Right? Mereka yang tidak suci, yang tidak memulihkan Ka'bah Tuhan. Right? Karena mereka menerima
menerima sandal mark of the beast, tanda binatang. Mereka akan menerima 7 tulah. Right. Oke, itu. Oke. Alright. Kita tahu gempa bumi juga terjadi, bukan hanya kita tahu waktu zamannya 7 bala ada gempa bumi, karena waktu 7 bala itu gempa bumi ini akan membuka kuburan-kuburan daripada mereka yang memberikan pekabaran 3 malaikat. Alright. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita yang pertama dulu ya. Iya. Tadi langsung berbicara masalah planning, maksudnya timing 7 kutub ini. Apakah itu 1 kutub 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari? Waduh. Karena kalau wayang Hebat sekali ya. Pertama lalu malaikat kedua, malaikat ketiga, dan terus apakah itu timingnya 1 hari, 1 balang, 1 minggu 1 balang, atau 1 bulan 1 balang, bahkan mungkin 1 tahun. Waduh, kita Maksudnya, tahu. Ini kan kita tidak melihat. Saya belum lihat, maksudnya belum ada kutipan. Iya, betul. Ini yang Nyonya White bilang, saya ingat kutipannya ini ya, saya lupa di mana ditulisnya, bahwa sesuatu akan lebih hebat daripada apa yang kita antisipasi, yang bisa kita antisipasi. Ya. Nyonya White bilang, 7 tulah ini akan lebih hebat. Kalau kita menganggap bahwa 7 tulah ini akan hebat, waktu kenyataannya akan lebih hebat. Tetapi 7 tulah ini tidak jatuh di seluruh bumi sekaligus. Akan terjadi di tempat-tempat. Kenapa? Kalau semua orang mati satu kaligus, ya tidak ada gunanya. Waktu tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Jadi tulah pertama ini terjadinya di mana itu tidak menyeluruh di seluruh dunia, akhirnya mati semua. Right? Tetapi terjadinya di berbagai tempat. Ya, supaya nanti pun pada akhirnya masih ada juga orang yang minta untuk gunung-gunung menelan mereka pada waktu tulah yang nomor 7. Kita tahu saya belum pernah baca berapa lama terjadinya setiap tulah itu, tetapi yang kita tahu semakin hari kesusahan itu akan datang semakin cepat, semakin kuat, seperti wanita kesakitan penyakit bagaimana? Wanita yang melahirkan. Kesakitan wanita yang melahirkan is the woman in travail. Ya. Semua ini akan terjadi ya. So, as a woman in travail, right? The last events will be rapid ones. Nyonya White bilang makin hari akan makin lebih cepat terjadinya, right? Jadi yang semua itu kenapa? Kalau tidak semua, Nyonya White juga bilang kalau tidak itu saints akan terlalu lama mereka punya penganiayaannya istilahnya ya. Nah, jadi semuanya itu akan dipercepat, makin hari makin cepat. Jadi yang tulah-tulah ini juga akan cepat. Berapa lama kita tidak tahu, tetapi kapan Michael stand up? Kapan Michael stand up? Kapan Michael berdiri? Sudah tidak di sini kan? Sudah tidak ada orang yang mau bertobat. Iya, betul. Tidak ada orang bertobat, itu di sini kan. Itu Universal Sunday Law. Kita tahu Sunday Law ada 2 kan? National atau Universal. Waktu Universal Sunday Law itu Michael berdiri. Setelah itu 7 bala. Right? Nyonya White bilang, pada waktu Michael berdiri itu, dia naik ke atas awan. Awan itu sebenarnya malaikat-malaikatnya. Dia bersama malaikat-malaikatnya turun ke dunia.
Lalu Nyonya White bilang, dan it takes a few days. Wah. Untuk sampai dia ke dunia. Tidak berbulan-bulan, ini tidak bertahun-tahun. Kita tahu tidak bertahun-tahun, tidak berbulan-bulan. Nyonya bilang, it takes a few days. Saya harus lihat dia punya kutipan. Saya lihat. Ya. Lalu akhirnya dia sampai ke dunia. Right? Jadi pada waktu dia berdiri, lalu dia mempersiapkan diri untuk datang dengan malaikatnya, it takes a few days. Jadi 7 tulah ini bukan berbulan-bulan. Ini bukan berbulan-bulan. Akan cepat. Mungkin bagiannya, Sir. Iya. Esensi daripada, atau maksudnya dia punya timing itu tidak bisa ditentukan, tetapi kecepatan atau dia punya dahsyatnya itu hukuman itu adalah sebagaimana di Mesir juga tidak hari ini, Iya, besok, betul. tidak Iya, juga kan, betul. ada Betul. tetapi dekat, jaraknya juga dekat. Betul. Antara tulah pertama dengan tulah kedua itu jaraknya dekat, tapi masih ada waktu diberi kesempatan bagi mereka kan. Lalu waktu mereka tidak mendengar, datang lagi, lalu diserukan lagi, lalu kemudian tulah kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi apakah itu setiap hari? Tidak setiap hari. Tentunya kita harus mengerti. Jadi 7 tulah ini tensinya semakin meningkat, tetapi harinya tidak langsung hari ini satu tulah pertama, betul. Besok tulah pertama. Yang berbulan-bulan juga nggak berbulan-bulan. Ya, bukan berbulan-bulan. Susul menyusul, tapi susul menyusulnya bukan berarti hari ini satu tulah, besok satu tulah, nggak juga. Tapi karena ada ayat di Matius 28 dia bilang jika tidak dipersingkat waktunya maka tidak akan ada yang hidup dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini kan. Itu maksud saya itu. Waktunya singkat. Iya. Jadi waktu dipersingkat itu adalah tensinya meningkat, waktunya juga singkat, tetapi secepat itu artinya secepat waktu Tuhan, tapi bagi manusia itu agak lama. Kelihatannya lama karena penderitaannya meningkat. Nah, yang saya mau tanyakan, masih bisa orang membaku perang sementara kutub pertama saja belum selesai, tidak lama kutub kedua lagi muncul, tidak lama kutub ketiga, lalu di Harmagedon itu bagaimana orang bisa mau berperang untuk itu? Pengertiannya. Iya, hebat sekali. Kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau Gideon itu, karena Armageddon itu adalah lambang dari waktu Gideon. Waktu Gideon itu. Gideon itu adalah 3 negara yang berperang, Midian, Amalekite, dan yang berperang itu waktu zamannya Gideon siapa itu? Gideon, Midian, Amalek, dan orang-orang dari timur, the children of the east. Ya, anak-anak timur. Siapa itu anak-anak timur? Islam. Islam itu termasuk, jadi di sini juga masih ada Islam ini di sini, right? Masih juga, dan mereka juga akan perang semua. Jadi bukan hanya Islam di sini, Islam juga ada di sini. Mereka juga akan perang. Mereka yang bikin perang juga di Armageddon dan saling bunuh-membunuh di sini, ya di sini. Ya. Sebelum tulah yang ke-7, kita tidak tahu dia punya timing. Timingnya kita tidak tahu karena tidak ada, there's no definite time setelah 1844, jadi kita nggak pernah bisa tahu. Yang cepat sekali karena waktu Gideon juga cepat sekali, dari pagi dari malam, paginya sudah binasa semua, istilahnya harus dikejar-kejar, ya. Nggak sampai 1 malam mereka selesai perang. Wahyu 9 itu kegenapannya di Armageddon atau di kutub pertama? Wahyu 9 itu apa ya? Oh ya, Wahyu 9. Wahyu 9. Oh ya, Wahyu 9 itu terjadi di dalam rumah. Wahyu 9 itu 150 tahun dan bukan Wahyu 9, salah. Bukan, maksud saya Yeskiel 9, pembantaian di rumah Tuhan. Oh, pembantaian di rumah Tuhan. Itu Sandelo itu. Itu Sandelo. Itu Sandelo. Kita tahu. Kalau pembantaian mulainya di rumah Tuhan itu Sandelo.
Iya. Sorry, bukan putus. dituju untuk mulai ya. Bukan itu. Wah, itu kita sudah bisa lihat itu sebenarnya sandelo itu. Karena rumah Tuhan dia punya apa ditutup kan. Jadi pintu kasihan ditutup buat rumah Tuhan itu national itu sandelo, right? Itu sandelo. National sandelo. Right. Oke. Aduh. Ini banyak ya dia punya ini. Saudara-saudara, ini kita maksudnya di dalam buku Kemenangan Akhir. Kemenangan Akhir, oke. Halo? Ya. Iya. Halo? Dalam buku Kemenangan Akhir kan ditulis bahwa pada waktu kutuk akan berlaku, orang-orang yang sudah tidak menerima kebenaran itu, maka mereka akan, yang tadinya pedang-pedang yang akan membunuh umat-umat Tuhan, itu berbalik untuk membunuh para pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta. Dan itu dibilang kegenapan Yeskiel pasal 9 digenapi. Oke. Untuk pertama. Iya. Kita sebenarnya bisa lihat ya bahwa pemimpin-pemimpin punya jadi pada waktu Sandelo terjadi itu tutup kasihan buat gereja Tuhan itu yang terakhir sudah tidak bisa lagi, right? Tidak. Jadi di situ selesailah pintu kasihan untuk mereka. Lalu nanti mereka itu akan yang tidak terima, yang akan menerima hari Minggu, karena ada umat yang mengaku umat Tuhan, mengaku mereka adalah Israel spiritual, tetapi sebenarnya bukan. Mereka itu dinamakan Synagogue of Satan, right? Synagogue of Satan. Mereka itu mulai nanti akhirnya mendapat diserang oleh mereka punya pengikut, right? Mulainya di Sandelo. Tetapi kita tahu bahwa Synagogue of Satan itu tetap mau menganiaya umat Tuhan, right? Mau menganiaya 144.000 sampai akhirnya pada waktu persis sebelum bala ke-7. Jadi Synagogue of Satan itu akhirnya mereka itu mau membunuh umat Tuhan. Lalu setelah itu mereka akhirnya sujud dan menyembah umat Tuhan pada waktu umat Tuhan mendengar suara Allah Bapa pada waktu bala ke-7. Dan di situ akhirnya mereka mati di situ. Right? Karena waktu sebelum Tuhan Yesus datang mereka akhirnya harus mati di situ. Jadi kalau Synagogues of Satan itu mereka matinya di bala ke-7. Tetapi permulaan mereka itu diserang oleh pengikut-pengikutnya, mulainya di Sandelo mereka. Right? Itu kita lihat kalau di di sini mereka bilang, wah kenapa Sandelo sudah datang, right? Kamu bilang bahwa kita ini harus menobatkan seluruh dunia, padahal Sandelo sudah datang. Dan akhirnya mereka bilang kita sekarang, pengikut-pengikut bilang kita sekarang sudah hilang. Dan di situ akhirnya mereka yang menyerang kepada pendeta-pendeta. Right? Nah, itu kita tahu itu Sandelo. Right? Mulainya. Tapi tidak serentak ya, sepertinya tidak serentak itu terjadinya semuanya. Right? Ya, semuanya bertahap. Oke. Wow, ini jadi ini timeline-nya setelah kita pelajari sesuatu yang sebelumnya belum pernah diuraikan sebenarnya, Matius 24 dan Lukas 21 ini. Right? Sesuatu yang belum pernah diuraikan. Kita sudah belajar ulang, tetapi tidak belajar secara teliti. Dan saudara-saudara harus hati-hati memakai Alkitab Indonesia. Karena Alkitab Indonesia banyak kekurangannya. Right? Sudah harus King James Version itu sesuatu yang lama-lama sudah kita harus bisa perbandingkan dengan
Alkitab. Kalau kita belum bisa kita harus tahu King James Version-nya dan juga kutipan Nyonya White yang kita bisa perbandingkan ya. Karena banyak sekali yang akan kehilangan maknanya kalau baca dari NIV sama Alkitab Indonesia. Kacau memang. Ya. Alright. Oke, Brother Manik ada pertanyaan? Ya, brother. Ya. Sedikit ya. Jadi yang saya tangkap dari perbincangan tadi bahwa 7 tulah ini yang saya tangkap ya, mudah-mudahan tolong dikoreksi aja. Yang saya tangkap dan saya maknai begini. Saya berpikir secara logika saya begini. Jika tulah pertama ini pestilence, penyakit. Ya, freeze. Oh, Brother Manik frozen. Halo? Oh ya. Nggak kedengaran. Oh ya, dia ada freeze. Right, dia froze. Oke. Ya, nanti kalau dia kembali kita bisa teruskan dia punya pertanyaannya. Oke, brother, sorry tadi ada Oke. masalah. Ya. Saya nggak tahu ini komputer kita. Oke. Jadi karena itu berlanjut susul menyusul, bukan gantian. Artinya kan antara tulah 1 dan 2 itu kan bukan berganti, tapi tulah 1 masih ada, sudah datang tulah 2. Saya berpikir gini, jika ini benar terjadi di satu lokasi, maka dalam berapa lama sih orang bisa bertahan tidak minum kalau sudah air laut dan air tawar sudah jadi darah. Sementara tadi kan ada penjelasan saya dengar bahwa yang disebut Synagogue of Satan itu kan nanti dia baru dihanguskan atau mati semua di tulah ke-7. Betul. Saya berpikir begini, brother. Mungkin tulah ini tidak sekaligus di seluruh dunia satu tempat. Betul, memang itu. Nyonya White sudah bilang itu. Artinya kalau terjadi di sini bisa jadi dia lari ke Bogor lah, kemana begitu mungkin. Itulah yang memperpanjang usia orang-orang saat itu. Dan kalau memang ini berlanjut seperti itu, mau perang seperti apa sementara orang sudah sakit-sakitan di tulah ke-6. Tolong komentar, brother. Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang ya, Nyonya White bilang, ini semua tidak terjadi secara keseluruhan di seluruh dunia pada satu saat. Ya, terjadinya di mana-mana terjadinya. It not at all at one. Tidak di satu tempat semua terjadinya. Jadi istilahnya masih ada yang bisa tetap hidup sampai di tulah yang ke-7. Right? Ya, betul. Betul itu. Ya. Jadi peperangannya itu di tulah ke-6. Iya, jadi masih ada orang yang bisa perang juga. Jadi kita tahu bahwa masih ada peperangan. Jadi masih ada orang yang kuat untuk perang. Ya, jadi bisa ketemu di Armageddon dan perang. Right? Ya, ada. Ya, betul. Ada lagi? Tapi halo. Iya. Oke, Brother Victor. Halo. Iya. Ya, Okay. perangnya tapi bukan perang antara mereka hanya yang akan menganiaya umat Tuhan. Sementara umat Tuhan di mana mereka akan berlindung itu sudah tersedia makanan mereka ya, sama dengan saudara brother Manik bilang tadi, di mana orang bisa. Tapi orang-orang yang jahat ini tidak bisa minum, tidak bisa makan lagi. Tetapi umat-umat Tuhan mendapat perlindungan di gua-gua, di celah-celah batu, di mana mereka, malaikat-malaikat surga akan membawakan makanan ya, dan air minum mereka disediakan. Betul. Nah, artinya orang-orang yang baku perang ini, dorang mau bawa perang kepada siapa lagi? Umat Tuhan saja sudah lari berlindung di tempat-tempat yang kecil. Sehingga mereka menjadi stres. Mungkin aja mereka tinggal mau bawa balik, mau bunuh dorang pendeta-pendeta yang menipu selama ini kan. Kutipan dalam buku Kemenangan Akhir. Betul. Jadi, perang sesama yang mereka. dorang mau bunuh sudah tidak bisa karena umat Tuhan tidak bisa dibunuh, mereka melarikan diri. Ya.
Iya, memang itu mereka semua di sini. Itu Bagaimana? oleh karena itu kan kita tahu itu di sini ini negara-negara akan goncang semua. Istilahnya pemerintah-pemerintah akan goncang. Semua pemimpin-pemimpin mereka akan perang satu sama lain. Nah, ini perangnya ini. Right? Karena mereka tergoncang oleh karena semua yang terjadi, bencana alam, penyakit dan semuanya tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi kelaparan dan semua. Jadi akhirnya mereka perang satu sama lain. Right? Semuanya. Dan Islam. Dan juga Islam ada di situ. Wah, hebat sekali. Right? Ya. Oke. Ada lagi? Saudara-saudara, ini buku Hagai sesuatu yang tidak banyak orang pelajari, tetapi banyak sekali kebenarannya yang dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam buku Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Dan ini adalah untuk memberikan semangat kepada orang-orang di zamannya Medo Persia. Nah, di zamannya raja-raja Medo Persia. Di sana mereka itu sudah tidak semangat lagi membangun Ka'bah Tuhan. Jadi Hagai ini bilang kamu harus bangun Ka'bah Tuhan. Jadi ini berlaku di zaman kita sekarang. Karena kita tahu sekarang udah zaman akhir. Kita sudah hidup di sedikit lagi menjelang akan Sandelo. Ini semua, sedangkan kita lihat sekarang sudah penyakit sampar sudah pada datang. Ya, kita di sini sekarang penyakit sampar. Sedikit lagi akan terjadi kelaparan di mana-mana dan juga perang di mana-mana. Saking akhirnya raja-raja pemimpin-pemimpin negara akan bilang ini semua adalah murka Allah yang kita harus membuat satu hari di mana kita bisa menyembah Allah itu. Jadi di sini kita sekarang sudah menjelang itu. Dan kita harus menurut kepada apa yang Hagai bilang, bahwa kita harus memulihkan Ka'bah kita. Kita harus memulihkan Ka'bah kita. Kita harus mendapatkan karakter Yesus di dalam kita. Kehadiran Tuhan Yesus harus ada di dalam kita. Itu adalah pemulihan Ka'bah Tuhan, ya. Jadi ini Hagai lagi bilang, pada waktu ini kita lihat ini semua, kita sudah harus memulihkan kita punya Ka'bah. Jangan sampai kita kedapatan tidak memulihkan Ka'bah Tuhan, kita tidak suci, dan akhirnya kita akan kena hama, kena penyakit, kena hujan es di bala tula-tula yang terakhir ini. Right? Oleh karena itu kita belajar buku Hagai ini, sesuatu buku yang kecil sekali, tetapi sangat penting untuk kita yang harus memulihkan Ka'bah Tuhan di dalam kita. Right? Sampai